Halo, selamat siang teman-teman semua. Em, di hari Minggu ini tanggal 26 April jam 1 kita bakal ada guest yang special hari ini bareng dengan salah satu teman kita dari Papua. Mungkin perkenalkan sedikit. Jadi ini salah satu teman dari teman saya juga. Sekarang lagi di Papua, namanya Hoirul Mumpuni atau biasanya dipanggil akrabnya Ipung. Dia adalah salah satu co-founder, satu founder dan CEO dari Kitong Bisa Enterprise. Dan aku juga mungkin pernah kenalkan diri aku juga. Aku Avi dari owner Loop House, dan kita bakal ngobrol sampai 1 jam ke depan. Oke, sebentar. Kita beda 2 jam ya, beda 2 jam. Jadi di sini jam 1 di waktu Indonesia Barat di tempat itu. Ya. Oke. Halo, kedengeran nggak? Halo. Kedengeran Halo, dong. Kavi, Halo, apa kabar? apa kabar? Ya ampun. Akhirnya kita bertemu lagi Iya, akhirnya virtual ya. virtual. Padahal baru ketemu ya waktu itu ya sebenarnya. Kapan ya? Februari ya? Waktu itu terakhir Februari ya kali baru. kita Februari. Iya, kita Mhm. Februari terakhir kali kita Oh ketemu. iya. Oh iya, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih buat teman-teman semua juga dari Loop House dan Kavi juga sama keluarga. Iya, terima kasih. Oke, sip. Jadi kita mungkin mulai aja kali ya. Ini udah jam 1 juga, jadi pas on time juga. Apa mungkin dari Ipung sendiri boleh mungkin memperkenalkan apa Ipung juga Oke. atau kita bisa enterprise itu sebenarnya apa sih? Halo teman-teman semuanya, ya oke. Halo teman-teman Loop House. Jadi aku pendiri dan juga sekarang ya karena CEO dari Kita Bisa Enterprise. Nah mungkin beberapa orang belum tahu Kita Bisa Enterprise itu apa. Jadi Kita Bisa Enterprise itu usaha sosial. Kita menyediakan program pengembangan usaha, terutama bagi pemuda dan khususnya perempuan di wilayah Indonesia Timur. Jadi kita kebetulan approach-nya ada 4. Kita kasih training, kita juga punya mentoring, kita ada product development, kita kasih akses ke pasar dan juga kita ngasih akses ke capital juga dalam satu platform. Gitu. Kita tujuannya itu membangun ekosistem dan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan dan inovatif khususnya di Indonesia bagian timur. Karena kan biasanya kalau misalnya Loop House sendiri kan juga tahu mungkin ya kakak-kakak juga semua ya, banyak yang ini di bisnis gitu kan. Itu kalau di kalau di Jakarta kalau di Jawa gitu kan di Pulau Jawa itu udah pesat banget gitu perkembangannya kan. Cuma kalau misalnya di Indonesia Timur masih belum gitu. Hmm, oke. Jadi lebih fokusnya ke Mm-mm. perempuan ya, perempuan yang berada di Papua ya untuk apa? Um, Ya, jadi pemuda, tapi ya kita emang menseleksi lebih banyak memang perempuan sih. Memang kalau dilihat dari riset juga mungkin ini Hmm, emang perempuan itu kayak lebih apa ya, lebih lah kalau misal kerjain apa UMKM gitu ngerjain bisnis itu biasanya memang secara ini emang lebih 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 tahan tahan gitu. oh Lebih iya. tahan gitu kalau untuk yang awal-awal gitu. Oh. Dan kalau misalnya sekarang berarti kan waktu lagi pandemi kan lagi lumayan sulit nih, kan semua bisnis aku rasa juga kayaknya kan lagi dalam kesulitan gitu. Nah, apa namanya? Mungkin kalau dari Kitong bisa sendiri, kira-kira struggle-nya apa sih yang dihadapin sekarang? Mungkin cerita sedikit ya, apa namanya kalau misalnya jadi curhat nanti ya jadinya. Nggak apa-apa. Kalau mungkin mirip, mirip ya, maksudnya juga kan kita kebanyakan memang program kita yang ada di Indonesia Timur tuh kebanyakan memang apalagi kita kan aku lagi fokusnya lagi emang aku lagi tinggal di Jayapura ya teman-teman. Jadi memang kita tuh kebanyakan face to face gitu kan, face to face program-program kita face to face training kita hampir semuanya seperti itu. Jadi kita sekarang lagi transisi untuk online juga gitu. Jadi kan awalnya juga memang kita dari awal juga ada beberapa yang online, Hmm. tapi sekarang lebih akhirnya kita mencoba untuk lebih edukasi lagi, lebih apa ya?
oh ini emang sekarang ini lagi dalam masa pandemi itu ya memang harus semuanya go digital. Jadi sekarang lebih rigorous. Terus juga jadinya dengan adanya ini sebenarnya kasih enlighten juga sih kepada teman-teman yang tadinya masih UMKM masih reluctant atau masih sulit yang susah banget berubah gitu kan. Sekarang mau nggak mau sekarang kehidupan juga daily life kita semua sekarang jadilah lebih berubah. Jadi sebenarnya sekarang udah mulai banyak banget ada sisi baiknya, ada sisi ya kurang baiknya sih kalau misalnya untuk masalah ekonomi gitu Oh, oke, I sih. see. Paling itunya kita lagi transisi aja sih, semuanya jadinya lebih lebih online gitu. Terus kita juga mungkin juga kalau misalnya teman-teman lihat, kita lebih dulu ya untuk lockdown bener-bener penerbangan Oke. nggak ada sama sekali gitu, penerbangan, pelabuhan, semuanya. Jadi aku tuh harusnya mungkin pulang lebih awal gitu, tapi aku udah cancel sampai 3 kali sekarang flight Oh aku gitu. gitu. Jadi Waduh. iya, jadi memang akhirnya tuh jadinya sekarang ya udah emang ketidakpastian itu ya udah the new normal kan gitu sekarang. Jadi Ya. makanya itu kita mempersiapkan teman-teman yang jadi teman-teman kita yang masuk bergabung dalam ekosistem kita tuh untuk juga sama-sama ini loh, sekarang banyak banget ketidakpastian yang kita bisa lakukan adalah sekarang ya beradaptif gitu kan, adaptif dan kita sendiri akhirnya apa ya merubah gitu loh, merubah Hmm. beberapa hal gitu sih paling kayak itu yang dan tugas kita buat jadi pebisnis ya kita akhirnya balik lagi back to basic yang gimana oh ya apa sih tujuannya dan akhirnya kita mengikuti konsumen kita juga gitu. Oke, berarti Gitu semuanya sih. transisi ya, proses dari yang biasanya face to face semuanya ke Hmm, digital ya. Biasanya go digitalnya iya. platform apa nih yang dipakai nih kalau buat Jadi kan kalau misal kita masih beberapa kita variatif banget ya dari kalangan yang kita iniin ada yang sekarang yang ini balik ke kampung gitu kan jadi misalnya kalau balik ke kampung berarti kan apa internet juga nggak terlalu kuat kalau misalnya disuruh ngezoom gitu kan atau Ya, disuruh betul. platform itu jadi biasanya kita telepon masih ada yang beberapa yang kita telepon terus habis itu ada Hmm. juga beberapa karena kini kan maksudnya ada macam-macam ya ada yang akhirnya memutuskan untuk kayak kak aku kayaknya stop dulu untuk sementara balik ke kampung aja jadi nggak di ini atau misalnya ada juga yang kita banyak melakukan yang paling gampang digemari sama pemuda-pemuda sekarang kan Instagram ya jadi Ya. memang lebih banyak leadersnya di Instagram terus habis itu kita juga WhatsApp sih WhatsApp tuh paling ini terus sama link-link YouTube gitu kita masih ini dan kita makanya tahun ini tuh lagi banyak banget kerjasama sama beberapa instansi yang memang udah memiliki platform yang udah ada modulnya online gitu, yang dimana kita tinggal bantu masukin ke dalam gitu untuk Hmm. bagian kita, terus kita sebarin kayak gitu sih Oh, nice. untuk Ini juga ya, ininya. apa, ya masih tetap ada apa meskipun dengan kondisi yang lagi sulit banget masih tetap ada effort lah yang harus dilakukan gitu ya meskipun dengan keterbatasan keterbatasan mungkin kalau bisa dibilang kan apa namanya jaringan internetnya mungkin masih mungkin nggak tahu ya kalau di Papua aku belum pernah ya jadi mungkin kan kayak Hmm. masih belum apa Tergantung daerah juga sih, memang oh tergantung dengan daerah sih Kak. daerahnya juga Kalau misal kayak di sekarang nih kan aku di Jayapura di kota ya Hmm, baik-baik aja hmm, gitu. Kalau di hmm, kota-kota gitu nggak apa-apa. Cuma mungkin kalau misal lagi hujan gitu kan, hujannya deres banget gitu, ya agak keganggu dikit kayak gitu-gitu sih. Tapi kayak so far sih good lah ya. oke Kalau udah itu oke. gitu. Mungkin Ipung boleh share nggak kayak selama nih kita bisa nih berdirinya dari tahun berapa nih? Oh, oke. Jadi kalau misal backgroundnya, aku tuh awal mulanya mungkin inspirasinya gitu ya kak ya. Jadi Boleh, tuh boleh. itu tuh awalnya tuh sebenarnya dari aku kan dulu 2017, 2016 akhir 2017 itu aku baru balik ke Indonesia ceritanya, baru balik ke Indonesia. Terus aku involve di salah satu kayak development project lah gitu, development Hmm, project di kawasan Indonesia Timur ya. gitu. Ada dua terus habis itu setiap kali ada kesempatan tuh selalu ngobrol gitu sama anak-anak mudanya gitu kan memang Hmm, kalau waktu itu kan memang terlibatnya banyak banget anak-anak muda terus habis itu ya udah ngobrol-ngobrol gitu kan ya what's next for you ngapain mau ngapain segala macam baru kapan lulus segala macam terus habis itu mereka selalu yang kayak
Jadi apa nanti? Nggak tahu sih Kak, masih bingung, nggak tahu, nggak ngerti. Aduh, kayaknya aku PNS aja deh. Tapi PNS juga belum buka. Waktu itu kan sempat ya moratorium ya di tahun itu gitu. Jadi akhirnya aku ngeliat kok banyak yang nganggur. Padahal mereka tuh punya potensi-potensi yang sebenarnya tuh perlu bisa digali lagi gitu. Mungkin juga mereka kurangnya informasi yang membuat mereka jadi limit gitu. Mungkin itu yang membuat mereka tuh jadinya kurang percaya diri atau gimana ya. Terus habis itu aku ngeliat juga kalau misalnya dari datanya sendiri juga teman-teman kalau misalnya ngelihat itu kan di Indonesia di 2019 kemarin aja udah 7 juta ya, 7 juta pengangguran gitu kan. Dan kebanyakan tuh mostly tuh mereka tuh orang-orang yang malah lulusan dari SMA sama SMK gitu kan. Jadi Hmm. mereka tuh sebenarnya kalau bisa secara ini juga, oh kalau dilihat tuh malah SD tuh nggak terlalu banyak pengangguran gitu, SD sampai malah SMA SMK tuh paling banyak, terus habis itu kayak S1 diploma gitu gitu. Nah, kok jadi ternyata pendidikan tuh nggak sama sekali menjamin kerjaan kamu nanti gitu kan. Jadi tuh aku ngeliat loh, kok banyak gap ya di sini gitu Kak. Jadi kayak gap di mana mereka tuh sekolah gitu kan, sekolah ternyata nggak sama sama yang dibutuhin di industri gitu. Padahal, Hmm. nah itu tuh yang membuat aku tuh yang kayak jadi, oh kok gitu ya gitu. Terus habis itu akhirnya yang aku sama teman-teman juga jadinya pas lagi ngobrol-ngobrol juga jadi kayak percaya, wah ini tuh uh, kayak nggak rata, ketimpangan ekonomi ini tuh jadi bikin PR gitu besar yang sebenarnya yang kita tuh sama-sama harus apa ya, harus coba selesaikan gitu, nggak cuma kayak nungguin aja deh apa pemerintah gitu kan. Nah ini sih yang mungkin jadinya konteks aku pertama akhirnya tuh aku ngerasa akhirnya membangun Kitomis Enterprise. Aku ngeliat ada gap, terus akhirnya aku juga ngeliat ternyata kewirausahaan itu ya sebenarnya ini sih apa namanya jawaban gitu. Karena kalau dilihat dari ekonomi di Indonesia kan 2018 kemarin aja daya serap tenaga kerjanya itu 97% itu tuh dari UMKM gitu. Jadi 117 juta orang gitu di Indonesia semuanya tuh banyak kan diserap sama UMKM gitu. Malah cuma 3% lah orang itu tuh diserap sama usaha-usaha yang besar. Nah, jadi kayak oh ternyata peran penting banget untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan dari UMKM. Nah, akhirnya terus ngeliat lagi ternyata tuh jomplang banget Kak antara jumlah UMKM di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia tuh ada totalnya tuh sekitar 64 juta, lebih dari 64 juta. Dan itu tuh 60% tuh centralized di Jawa gitu. 60% centralized di Jawa dan cuma kurang dari 2% itu tuh di Maluku sama di Jayapura, di Papua, sorry, Maluku dan Papua. Jadi berarti kan emang timpang banget ya kalau misalnya dari ini cuma 2% gitu kan. Terus habis itu jadi inilah yang kayak, oh berarti penting banget kita tuh emang push from that side, terus habis itu untuk ningkatin apa ya perkembangan UMKM, akhirnya tuh ningkatin pertumbuhan ekonomi juga sih di daerah, khususnya yang di daerah Indonesia Timur untuk apa ya catching up ya sama yang ada di Indonesia bagian barat. Kayak gitu sih Kak. Jadi akhirnya aku ngeliat kayak gitu. Oh ternyata pas lihat lagi juga kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin juga pernah teman-teman mungkin nggak tahu teman-teman Lulu House, kakak pernah ke Indonesia Timur belum? Ada nggak? Aku belum pernah NTT ke Indonesia Timur, belum pernah. harus jalan ya. Nanti Oke. harus coba Kalau ya. sudah selesai Jadi kalau pandemi. misalnya, oh ya benar-benar habis pandemi itu tuh kalau misalnya ngeliat tuh ada gitu, semuanya tuh ada gitu, dari laut, dari hutan, karena hutannya juga masih apa ya, masih banyak banget gitu. Kalau misalnya di daerah Indonesia Barat kan udah banyak banget, udah nggak terlalu banyak ya. Kalau di Ya. sini tuh kayak benar-benar yang kayak sumber daya alamnya tuh melimpah yang sebenarnya sama-sama harus dijaga dan bisa dikembangin lagi secara berkelanjutan agar ya bisa jadi itu nilai-nilai tambah juga gitu. Gitu sih akhirnya dari situ ngelihat perkembangan perkembangan juga yang sekarang udah makin dari 2017 tuh aku inget banget waktu itu tuh aku belum pernah, maksudnya mungkin ada ya beberapa, tapi jarang banget yang fokus ke anak muda sama itu. Dan itu tuh waktu itu program pilot project aku di 2017 akhir
Ya. November gitu aku bikin untuk bootcamp gitu Kak, buat training training di Papua Barat waktu itu di training kewirausahaan. Jadi dalam waktu 3 hari, mungkin yang sekarang kalau bisa gaya-gayanya kalau misalnya sekarang mungkin startup weekend gitu kali ya namanya, Hmm, iya. 54 jam gitu kan Iya, bikin ini panjang. ya kayak gitulah kira-kira karena aku juga dapat inspirasi waktu pas aku dapat bootcamp juga waktu itu. Jadi aku kayak oh ya 3 hari kayak cocok nih dari aku bikin modul segala macam bareng teman-teman akhirnya kita cobain gitu sih Kak maksudnya mudah-mudahan juga kalau kita ngeliat perkembangannya ya soalnya kan kita ngeliat potensi ke depannya soalnya juga Indonesia Timur sekarang project-projectnya banyak banget secara infrastruktur ya kalau teman-teman lihat juga ada Trans Papua gitu kan yang sekarang ini gitu terus habis itu juga ada Palaparing gitu kan yang sekarang juga lagi ini jadi mudah-mudahan sih dampaknya positif makanya dengan adanya infrastruktur, maksudnya ini juga berkembang, sumber daya alam juga ada banyak. Nah, itu tuh harus dikembangin sama SDM-nya gitu. SDM-nya juga harus disiapkan untuk itu. Makanya sih akhirnya kita fokus banget untuk Digital Media Enterprise untuk ngembangin pelaku-pelaku usaha kayak gitu. Kita mendorong mereka untuk berperan aktif gitu, berperan aktif dalam ekonomi gitu. Jangan sampai orang-orang yang dari luar datang terus habis itu nggak tahu gimana karena kan pasti kulturnya berbeda dan lain-lain terus ngambil barang ngambil ngambil apa sih ngambil potensi-potensi mereka gitu sih Kak. Kayak gitu sih itu yang salah satu yang Gitu. jadi motivasi aku buat kayak ngembangin Ketemu Bisa Enterprise gitu. Sangat berempati sekali ya berangkat dari keinginan untuk memajukan Iya. warga-warga khususnya di Papua. Maksudnya kepikiran Papuanya itu mungkin yang kayak itu kan spesifik banget ya. Karena kan sebenarnya Mhm. banyak daerah yang bisa dibilang mungkin secara ekonomi dan secara mungkin pengetahuan tentang UMKM untuk bikin usaha kan juga masih di Indonesia juga mungkin Mhm. secara luas belum belum pada teredukasi mungkin ya bisa dibilang. Tapi Mhm. Papua mungkin salah satu yang memang ibaratnya nggak tahu ya kayak apa kita selalu mungkin suka membahas tapi yang kayak ya kayaknya orang Papua ini juga harus apa namanya ada dorongan tersendiri gitu yang dorongan ekstra lah dari orang-orang yang mungkin berangkat dari mungkin dari ibu kota gitu kayak Ipung gitu ya Mhm. gitu. Ya. Mungkin kalau misalnya mungkin kan tadi kan ngobrolin kita bisa kan berdiri tahun sekitar berarti 2017 ya 2018 sih, 2018. 2018 tapi udah jalan Mhm. 2 tahun gitu. Mungkin Hampir 2 tahun. mungkin apa Ipung boleh share nggak apa namanya UMKM yang paling menurut Ipung tuh yang bukan bukan secara melesat ya misalnya secara perkembangan mungkin dari pertama kali waktu progres dari awal Hmm, UMKM bangun sampai hari ini yang paling berkesan buat Ipung tuh kira-kira apa sih boleh share nggak? sebenarnya kalau misalnya secara pribadi gitu susah ya Kak. Kalau misalnya itu karena kan banyak ya, mungkin ini lebih yang general dan ini aja. Aku sih ngelihat perkembangan UMKM secara general di Papua itu dari 2017 pertama kali aku membuat program sampai Ya. di pilot project pertama, terus habis itu akhirnya aku ada diriin aja terus habis ini itu berkembang dengan pesat di mana anak-anak mudanya sekarang tuh jadi lebih banyak kan dulu kan kita raise awareness ya yang karena banyak belum yang belum anak-anak mudanya belum ini. Nah sekarang tuh udah mulai banyak banget yang bikin gembira gitu, bikin gembira, bikin kita tuh yang kayak wah dulu tuh kan kita kalau bikin acara kan bikin training gitu kan kita langsung oh yaudah deh ke institusinya gitu. Jadi kita ke institusi pendidikan. Nah ternyata tuh sekarang orang-orang yang dari publik itu malah minta kita gitu buat yang bikin juga orang-orang luar dong jangan jangan tertutup maksudnya kalau misalnya institusi kan berarti kan itu orang-orang yang di institusi itu aja kan gitu kan misalnya kayak SMK dulu tuh aku fokus banget sama SMK Kak karena Hmm. SMK kan biasanya kan emang mereka kan disiapin buat sebenarnya bisa langsung kerja gitu kan. Cuma nyatanya kan sulit gitu. Nah itu tuh awalnya gitu. Tapi sekarang jadinya sekarang tuh kita udah punya seenggaknya kita tuh ada program Kitong Talk, kita ada program yang offline yang gimana anak orang-orang tuh di situ tuh uh, ngomongnya tuh ide gitu loh. Sekarang tuh ngomonginnya ide, dia tuh langsung kayak tukeran, oh kita kolaborasi ini gitu, which is yang bikin aku tuh mengesankan dan bikin aku tuh jadinya kayak senang banget gitu dengan lihat perkembangannya karena itu tadi individu-individual sumber daya manusia tuh udah 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 senang udah apa ya
mungkin dulu kalau cerita-ceritanya dulu tuh mungkin dulu tuh ceritanya mungkin yang jelek kurang baik gitu kan tentang 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 Papua. Mungkin teman-teman juga mungkin dengar gitu di beberapa ini. Tapi itu sekarang tuh udah mulai berubah Kak, udah mulai banyak berubah dan lebih anak muda-mudanya juga lebih kayak aku ada satu kesan waktu itu ada individu yang tiba-tiba ngomong sama aku, uh, Kak Koy, kan aku panggilannya Koirun ya. Oh Jadi iya, kalau misalnya itu tapi oke. ya Ya. tapi terus habis itu bilangnya aku sekarang udah nggak mau masuk politik, aku mau jadi pengusaha aja gitu loh. Hmm. Jadi kayak wah gitu kan. Jadi itu memang notabene maksudnya banyak banget gitu kan. Mungkin juga di luaran sana nggak hanya di Papua tuh ada yang mau pasti pengennya politik, ada yang mau PNS gitu. Tapi ketika dia bilang kayak oh enggak, aku pengen banget ide aku tuh bener-bener jadi ini terus habis itu jadinya lebih bermakna gitu dengan ya udah jadi pengusaha aja gitu daripada mungkin nungguin PNS yang nggak kunjung tahu terus habis itu ikut politik yang belum nggak tahu gimana gitu kurang 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 pasti juga gitu kan. Tapi kan kalau misalnya dari pengusaha juga kan sebenarnya bukan kan kelihatan dari usaha kita kan kalau misalnya itu kan nggak pernah bohong gitu kan kalau kita emang put a lot of effort gitu pasti kan nanti dia jadinya juga apa sih ada hasil gitu makanya dia langsung bilang kayak pas abis training aku udah nggak mau lagi aku bakal balik pulang dan aku bakal gini 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 gitu jadi kayak itu sih Kak lebih yang berkesan itu lebih ke pola pikir mereka tuh akhirnya berubah gitu karena itu yang kita pengenin kan change their mindset gitu yang dari misalnya nggak tahu sih kalau kak Afi waktu dulu suka bilang kayak udah jadi PNS aja gitu gitu nggak nggak ya. Aku nggak pernah sih kepikiran ke sana sih. Nggak, iya, aku juga nggak pernah kepikiran jadi PNS, tapi kebetulan kan ada beberapa keluarga aku yang PNS ya. Jadi Ya, pasti kalau misalnya itu nggak mau kalau misalnya ada CPNS gitu kan, kalau misalnya ada buka gitu kan, kamu ya, nggak mau coba gitu kan, pasti ya, ya, disuruh ya ya. kayak, oh kamu mau coba. Nah itu sih yang kayak masih banyak banget orang-orang sini yang seperti orang-orang di Indonesia. Ya maksudnya banyak sih, nggak cuma di Indonesia Timur mungkin, tapi maksudnya masih banyak yang apa ya, ya itu bikin jadi apa ya mimpi itunya ya jadi PNS gitu. Nah itu kayak kita merubah anak-anak muda sekarang sih Kak. Soalnya kan sekarang kan kalau misalnya dilihat juga kita anak mudanya banyak banget produktif. Sayang banget kalau misalnya mereka tuh tidak apa ya meng, berdampak gitu kepada masyarakat ke masyarakat sekitar dengan dia buka usaha gitu. Atau ya me, apa ya, menyalurkan ide-idenya gitu dan membuatnya jadi nyata gitu. Jadi dengan adanya apa mungkin lebih ke mindset ya. Jadi ada shift di Hmm. mana akhirnya berpikir kayak ini kayak bangun UMKM atau bangun usaha ini itu Hmm. apa menambah produktivitas juga buat mereka juga gitu. Apalagi yang muda-muda kan juga lebih mereka bisa dibilang banyak ide-ide baru yang bisa mungkin ada Benar. potensi apa bisnis-bisnis baru yang mungkin sebelum-sebelumnya belum Hmm. pernah ada gitu Hmm. ya. Tapi kira-kira ada, Benar. kan kita bisa nih kan sekarang spesifik nih, tadi kan ngomongin di Papua doang gitu. Ada nggak sih rencana Hmm. ke daerah-daerah lain yang lebih yang mungkin ke NTT tadi mungkin Ipung nanya juga kan atau Hmm, Lombok, hmm, hmm, hmm. daerah-daerah Ya yang kita tahun ini sebenarnya kita harusnya ke daerah Sulawesi hmm, juga. Cuma kan karena ada pandemi jadinya kan kita agak postpone ya Kak. ya, Jadi kita sampai sekarang sih belum sih. Tapi kalau misal kayak kita bikin kayak beberapa program yang online gitu kan, kita lebih banyak kerjasama sama beberapa institusi yang memang di luar gitu. Jadi memang udah ada beberapa link sama teman-teman kita gitu. Lebih ke stakeholder stakeholder engagementnya sih, belum ke peserta yang ininya. Jadi kayak kita kan juga orang kita nggak mau apa ya kalau misalnya dari ini lebih juga apa apa ya collaborations lah Kak gitu partnerships kan kita kan nggak pengen kerja sendiri juga gitu kan karena memang nggak bisa kerja sendiri kalau bisa kayak gini kan jadi kita lebih banyak yang kita lakukan adalah untuk sekarang yang dewasa ini kan stakeholder engagement untuk beberapa yang karena pasti kan ada similar juga ya yang udah dikerjain sama beberapa lokal jadi hmm, kita kerja sama-sama beberapa kayak yang dari Sulawesi terus habis itu dari NTT gitu-gitu sih Kak sekarang kalau misalnya itu. Mungkin juga tadi mau nambahin sih Kak yang UMKM mana nih yang lagi ini banget. Mungkin ini sih Kak juga UMKM yang makanan-makanan gitu kan sekarang kan hmm, lebih banyak saya jual ya Kak ya yes. di masa pandemi ini. Nah itu sih yang membuat aku jadi kayak wah banyak banget perkembangannya tuh sekarang makin itu dan mereka tuh ide-idenya tuh yang kayak
aku pernah ngasih beberapa ini tentang kayak shifting dulu gitu untuk maksudnya bis model gitu kan di masa pandemi ini gitu. Maksudnya ya jangan malu ya, Kak. Balik lagi kan kamu kan di sini pengennya earning earning gitu. Terus habis itu juga buat kalau kamu udah punya pekerja kan kamu nggak pengen merumahkan pekerja-pekerja kamu gitu kan. Nah itu sih yang aku ini. Jadi beberapa dari mereka kayak oh yaudah deh kalau ini nggak bisa mungkin cobain beberapa hal yang memang ya itu balik lagi identifikasi customer lagi. Jadi untuk yang makanan-makanan tuh sekarang banyak banget Kak. Udah variasinya tuh di Jayapura udah semakin banyak yang dan Hmm. cara mereka untuk menjualnya dengan kayak misalnya memberikan oh yaudah deh sekalian donasi terus habis itu apa maksudnya dengan variasi-variasi itu yang mungkin di tahun 2018 tuh belum kelihatan gitu sekarang sih udah mungkin juga karena makin ini ya semuanya exchange information terus Hmm. juga ngelihat apa di Jawa tuh apa sih yang lagi dikerjain sama orang-orang jadi banyak banget sih yang udah semakin terbuka gitu semakin Berarti kreatif untuk jadi mencoba mengikuti tren yang apa yang terjadi di bagian barat ya, Indonesia Barat juga ya. Oh, boleh tahu tadi banyak kok agak kayak boba gitu-gitulah Kak. Oh, oke. Hai Julio. Ada Julio. Mungkin tadi mungkin agak tadi mention soal makanan gitu. Di Jayapura tuh apa sih Hmm. makanan yang paling laku di sana? Kalau apa sama usaha apa pengusaha-pengusaha di sana biasanya jualannya apa sih? Ada yang catering kalau makanan ya. Nah, itu ada yang kayak sebenarnya kalau misalnya dari lokal produser gitu kan, masa kalau misalnya itu kayak kalau yang biasanya misalnya makanan-makanan seharian sih Kak yang paling banyak. Terus habis itu kalau misalnya sekarang kalau ngikutin kayak salad, Hmm. rujak, apalagi sekarang kan lagi puasa ya Kak. Jadi kayak camilan-camilan gitu sih yang kayak sekarang tuh kadang-kadang kan orang males kan, maksudnya bikin-bikin kayak gituan kadang-kadang kan nggak mau gitu bikin di rumah gitu atau enggak Iya, mereka udah bosen nih udah 1 bulan gitu kan di iya, 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 rumah terus benar. atau ini jadi mereka yang itu sih Kak, kayak misalnya puding-puding gitu-gitu sih yang sekarang itu. Tapi kalau misalnya secara ini emang paling masih masih banyak tuh emang yang apa sih makanan-makanan seharian sih Kak yang bisa ini. Oh. Yang lagi ini sih beberapa ini sih yang lagi hits mungkin ada es krim juga gitu. Mereka kayak mengubah terus es krim kriwil gitu, rujak es krim kriwil gitu-gitu deh. Apa itu? Pokoknya jadi kayak mereka kan kayak rujak tapi dikasih es krim kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kayak Unik dibilangnya juga. kriwil karena kan yang punya kan rambutnya kan nggak lurus terus habis itu Yes, juga yes, yes. diserut gitu modelnya gitu-gitu sih Unik Kak. juga ya. Iya Ya di iya sini iya iya. malah malah trennya di Namanya. sana ini ya rujak pakai es krim ya. Sebenarnya kan sebenarnya itu dari Jogja loh Kak. Maksudnya Heeh. kalau ke Jogja tuh bisa lihat. Terus habis itu aku juga kalau ngobrol sama kakak yang punya itu uh, juga bilangnya, oh ya ini karena aku tumbuh waktu itu di Jogja. Terus habis itu kebetulan Hmm. orang tua ayahnya orang Papua, ibunya orang ini gitu. Jadi terus habis itu akhirnya mereka kayak, oh ya aku tumbuh dengan ini. Terus di sini belum ada karena sering kangen. Jadi aku bikin aja gitu gitu sih. Jadi dia bikin gitu. Nice, nice. Oke, ini Mm-mm. dari Sangero Ki Julio nih ada sesi bertanya, ada boleh kalau misalnya ada teman-teman mau nanya, boleh banget. Silakan langsung di drop aja pertanyaannya di kolom komen. Mungkin tadi kan udah ngomongin soal kita bisa sendiri nih. Mm-mm. Mungkin shifting sedikit nggak ngomongin tentang Clubhouse-nya sendiri gitu kan. Ipung Mm-mm. juga udah mungkin beberapa kali udah visit Clubhouse gitu ya. Mungkin boleh share Mm-mm. nggak kira-kira kalau misalnya nanti one day mungkin pandemi udah selesai terus Ipung udah bisa berkesempatan lagi untuk balik lagi ke Clubhouse gitu. Kira-kira hal apa sih yang pertama yang bakal dilakuin di sana? Kalau aku dapat kesempatan balik lagi ya, mudah-mudahan, amin. Secepatnya ada Amin. pesawat. Kalau Amin. bisa itu, Amin. aku pengen banget ini Kak, rooftop. Aku tuh orang yang suka outdoor emang kan, jadi kayak nggak terlalu suka di dalam ruangan. Nah, kalau either rooftop atau yang di tengah itu apa sih namanya? Yang di Oh, depan di Pesio kafe itu ya. loh. Ini ada tamannya Apa? juga. Di Pesio Ah, ya, ah, di ah, tamannya ah, juga. iya, 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 itu. Jadi Iya. kayak aku lebih suka kayak gini, terus habis itu kalau misalnya di atas gitu, di atas kan ada tempat duduknya juga, terus habis seenggaknya bisa light reading atau bisa ngeliat ngeliat ini sih apa namanya Jakarta. Soalnya aku lihat kan dengan pandemi ini agak ini juga katanya kan di Jakarta jadi lebih fresh ya. Ya Iya, nggak sih? Nggak. polusinya sangat berkurang berapa puluh persen. Aku belum baca berapa puluh persen persisnya sih, Oh, tapi nah itu jauh kan jauh pasti kan lebih biru berkurang. biru banget gitu. Apalagi kan Biru Lupa sama House kan di biru.
Lupa House Iya. kan di Jakarta Seoul gitu kan, apalagi di pusat pusat banget deket tol gitu kan. Iya. Jadi Iya. kayak pasti kan kalau misalnya ke sana kan pengen lihat kayak lebih biru dan lain-lain sih Iya, iya, itu gitu. kan daerahnya kita dekat apa daerah Antasari, Antasari apa setiap emang kalau kalau misalnya ramai banget emang bisa dibilang langitnya tuh selalu apa ya sendu gitu nggak pernah clear gitu jadi Iya, waktu-waktu iya. kayak gini tuh pas ngelihat kayak mungkin orang-orang pada ngepost gitu ih biru banget ya gitu ini karena emang pengurangan kendaraan ini penggunaan kendaraan jauh lebih berkurang daripada sebelum-sebelumnya jadi apa ada satu hal yang mungkin bisa disyukuri di Jakarta juga sih dengan pengurangan apa Iya, iya. kendaraan ini gitu. Nah, terus Iya sih, benar-benar. bisa share apa namanya satu kata buat Lubhas menurut Ipung apa? Clubhouse. Satu kata ya, fun. Kalau Fun. cuma boleh satu kata ya, fun. Iya, satu kata. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ke sana, pokoknya fun banget deh. Aku tuh suka banget. Aku masih ada inner child ya. Whenever I go there gitu, kayak langsung inner childnya keluar gitu. Gara-gara kan ada perosotan gitu kan. Ada juga ada ayunan gitu kan. Jadi kayak fun aja sih kalau misalnya ada di sana gitu. Oke. Oke, kalau gitu nih kan dari aku sih sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi sih, tapi mungkin kalau Hmm, dari teman-teman mungkin kayak belum ada yang nanya juga ya. Tadi si yang buat temen Julio ya, nggak tahu kemana dia. eh, Julio waktu itu pernah ikut salah satu training juga tuh. Dia mm-mm, salah satu dia punya toko elektronik gitu sih. mm-mm. Oh, oke nih ada dari Uh, oke dari Ibu Nadine. Ibu Nadine tuh salah satu partner aku di Clubhouse. oh halo Kanadin. Ini pertanyaannya bidang usaha Kalau apa Kak yang paling sesuai dan prospek ke depannya baik untuk wilayah Indonesia Timur? hmm, apa ya? Kalau misalnya teman-teman mungkin bisa refer juga sih buat kan ada tuh analisis yang dibikin sama Dicode ya. Kalau teman-teman lihat itu yang kayak ini gitu untuk sekarang ngelihatnya sih emang makanan paling maksudnya aman ya. Kayak maksudnya masih dalam ini green banget gitu. Dan Mm-mm. prospeknya juga ke depan kayaknya masih tetap makanan tuh sesuatu yang dikonsumsi setiap ini tuh bakal bakal kebutuhan primer sih gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat lagi sih sebenarnya bukan hanya prospek juga sih sebenarnya aku sih ngelihatnya lebih kayak kalau misalnya emang you are good at that do it gitu if you like it do it tapi kalau misalnya if you don't know gitu kayak nggak tahu ingin ikut tren aja nih bikin kafe gitu Mm-mm. kopi gitu. Karena kan juga menjamur sebenarnya di Jayapura sendiri ya banyak Hmm. banget gitu. Tapi banyak juga yang tutup gitu karena mereka Iya, iya. mungkin ya ikut-ikutan aja gitu, nggak tahu apa seluk beluk kopi atau gimana gitu. Jadi harus benar-benar tahu sih kalau emang mau memulai usaha itu gitu. Gitu sih Oke. Kak, kalau misalnya itu sama sesuatu yang digital ya Kak, yang sekarang ini mungkin maksudnya penjualannya nggak perlu harus selalu fisik sih sebenarnya kalau misalnya Mm-mm. ini, apalagi kalau misalnya di wilayah Indonesia Timur kan secara market juga memang lebih banyak kan ke Jawa gitu kan Kak, jadi kayak gimana caranya kita bisa, ya itu target kita dibesarkan, target pasar kita. Nah mungkin juga teman-teman bisa, sekarang kan dengan Papua lagi ditutup, jadi logistik tuh lebih susah banget Kak, Mm. JNE itu cuma sampai Makassar. Jadi Oke. memang sulit gitu, memang dan memang kalau misalnya teman-teman juga pernah ngirim barang dari Papua atau ke Papua tuh itu mahal banget gitu. Nah itu yang sebenarnya harus bisa jadi apa ya? Ini juga sih bu apa ya? Suggestions buat pemerintahan gitu. Untuk Hmm. sekarang habis ini harusnya bisa lebih Iya. dipermudah untuk usaha-usaha gitu biar lebih mudah lagi sih buat kita gitu. Oh, menarik juga justru dibatasin ya untuk jalur logistik ya jadi lebih apa kalau Logistik misalnya ada, tapi iya. kayak kalau misalnya ya nggak yang kayak buat kirim-kirim barang, maksudnya kayak logistik untuk makanan yang kayak gitu-gitu loh Kak. Itu masih yang kayak Oh, jumlah besar itu masih ada pesawat iya, saat iya, iya. tuh gitu pas link per ini tapi ya, terus buat TNI gitu-gitu masih ada pesawat cuma kalau bisa di luar dari komersil gitu-gitu nggak ada sama sekali dan habis itu juga terus tiba-tiba kan aku udah dapat kayak 8 Mei it's gonna be okay gitu 8 Mei Papua tiba-tiba 8 Mei oh ya kayaknya 8 Mei bakal dibuka gitu kan terus Iya. tiba-tiba dari pusat nggak bakal ada sampai 1 Juni gitu kan wah nggak tahu sih Lama tapi aku juga ya. Oh, sampai 1 Juni justru. Oh, oke, oke, tapi oke. maksudnya kemarin sih aku baca di berita Pak Jokowi bilangnya nggak ada pesawat yang terbang di atas ini Indonesia
Indonesia gitu. Maksudnya dari 24 April sampai 1 Juni. Tapi aku kurang Oh, tahu juga ya, karena iya, iya. aku belum dapat kiriman dari Garudanya. Sorry, ya merek belum dapat belum dapat dari maskapainya gitu Iya. akan gimana. Dan emang kalau dari pemerintah juga pemerintah kan kita ngikutin gubernur ya Kak. Iya. Jadi dari provinsi belum ngeluarin surat gitu. Jadi kita mudah nggak tahu sih kita lihat aja. Ya semoga semuanya aman-aman Mm-mm. aja ya di sana ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Amin. Julio, khusus Mm-mm. untuk kita yang udah punya usaha, contohnya menjual barang yang bukan kebutuhan primer, ada solusi bagaimana agar kita tetap bertahan apalagi biaya beban tetap ada terus. Nah, itu gimana Iya, pengelolaannya? buat teman-teman, mungkin kalau misalnya jual barang, kalau nggak setahu aku tuh, mungkin ini balik lagi, kalau nggak salah tuh Julia tuh punya servis deh. Kalau nggak salah Julia tuh servis juga kan, servis elektronik kalau ini. Nah, mungkin kalau aku sih genjot terus digital ininya ya. Kalau emang digital ininya, maksudnya sekarang udah harus lompat, harus udah jemput bola gitu kan. Iya, jemput Harus bola. dijemput bola apalagi dengan ini, jadi kayak tanyain, aku tuh sering banget ikut di salah satu forum-forum gitu, ada beberapa yang nanya kayak gimana sih apa um, servis HP gitu kan, karena mungkin juga lagi zaman-zaman kayak gini, mungkin juga jadinya karena keseringan pakai HP jadi HP-nya rusak atau apa. Nah, Iya. mungkin bisa bener-bener kayak ini sih Julio, bener-bener iniin ke daerah ke sasaran itu untuk ini lagi. Memang kalau misalnya perdagangan yang udah tersiar bentuknya elektronik dan lain agak sulit banget ya untuk sekarang. Jadi makanya ada beberapa beberapa mungkin aku juga jadinya ini. Nah, kamu harus balik lagi ke tujuan kamu apa dan benar-benar kayak ini lagi sih, apakah perlu memang diperlukan sekali untuk shifting dulu gitu. Karena aku Iya. tahu ada beberapa bisnis yang akhirnya shifting gitu loh Kak, yang tadinya kayak apa namanya, yang tadinya tourism nih Kak, tourism pakai karena yang di Papua ya, ada nih yang punya tourism, nggak ada sama sekali dong yang datang ya kan. Maksudnya Ah, kayak nggak ada sama sekali, itu tuh emang bener-bener nggak ada. Akhirnya dia ya jual makanan gitu, jual hmm. makanan. Maksudnya bukan jadinya dia jadi berubah terus orang jadi bingung gitu kan tentang apa sih namanya, tentang bisnisnya atau brandnya. Udah deh, itu nanti mungkin lebih kayak, aku sih selalu kayak bilangnya jangan pikirin ininya dulu sih, jangan pikirin profitnya dulu atau apa, tapi pikirin cash flow-nya tuh tetap ada gitu loh, atur Iya. cash flow-nya tetap positif gitu. Nah jadinya ya itu balik lagi si Julio, kalau misalnya itu sih dirembukin lagi deh sama tim kayak ininya, kalau itu sih mungkin shifting a bit for a moment gitu kan, bisa juga sih itu. Mungkin apa ya, kalau mungkin Kak Afi juga ini loh, bisnis juga loh. Kalau Kak Afi mungkin ada beberapa ini. Kalau pengelolaan sekarang emang bisa dibilang kayak ya semua bisnis tuh struggle ya. Jadi tapi gimana caranya supaya survive-nya itu mungkin at least dari sekarang tuh untuk bisa managing apa namanya cash wisely sih. Jadi Hmm, mana yang harus dikurangi, mana yang harus diminimize. hmm, Jadi tahu penempatan yang emang apa namanya di review lagi dari beberapa bulan ke belakang kira-kira apa sih yang sekarang yang kemarin perlu sekarang nggak perlu gitu. Jadi hmm, apa namanya seenggaknya untuk berapa bulan ke depan ya nggak tahu sampai kapan gitu ya. Cuma let's say hmm, maksudnya hmm, untuk tahu forecast misalnya 3 bulan apa hmm. 6 bulan ke depan tuh cukup cukup bisa kelihatan lah gitu. Hmm. Tapi maksudnya kalau misalnya jadi ini kan emang hustling ya, harus hustling juga Iya, untuk betul. lagi-lagi sekarang-sekarang ini. Mungkin Julio juga bisa karena Julio ini juga ada service atau itunya, langsung ke big companies aja. Julio kan sekarang Julio kebanyakan kayak ke konsumen ya, ke Iya. konsumen langsung gitu kan. Mungkin sekarang Julio juga bisa yang mana sih apa namanya, kantor-kantor yang masih buka gitu. Mungkin aja mereka butuh service atau apa, tapi Bu Julio nggak tahu kan gitu. Apalagi juga di pusat kota di Jayapura tuh kan dinas-dinas gitu-gitu banyak banget, jadi mungkin bisa di approach gitu. Jadi emang harus jemput bola sih kalau misalnya itu untuk Tetap harus ada bisa effort ya untuk dapetin jemput bola ya. ya, untuk dapetin jadi kalau misalnya boleh ini selain kita lihat tadi Kak Kak Afi juga udah bilang ya, cash flow gitu kan dicek lagi bener-bener gimana. Kalau yang nggak efisien atau maksudnya efisiensi lah, kalau yang ada yang nggak perlu gitu
dipotong aja segala macam, nggak usah lagi gitu. Karena aku juga mengefisiensikan beberapa hal gitu tahu setelah pandemi ini gitu kan. Nah, terus habis itu mungkin bisa tadi mungkin di awal tuh lebih refleksi lagi apa tujuannya dulu juga. Terus habis itu juga kalau emang tujuannya purely karena memang harus kayak itu kayak menghidupi kayak sendiri gitu kan keluarga ya kok ya asal halal kan kalau misalnya itu kan tunggu sebentar terus habis itu kalau ini juga mungkin wait, I forgot. Identifikasi konsumen lagi sih, identifikasi, review lagi produk-produk kamu. Misalnya kalau misalnya yang paling dicari sekarang apa, kayak gitu-gitu sih. Dan Kak, by the way, kalau misalnya di sini juga pulsa itu lagi tinggi banget loh, Julio. Setahu aku, karena orang-orang tuh lebih sering pakai HP gitu kan. Jadi tuh kemakan banget data gitu. Jadi maksudnya Julio kan elektronik, mungkin bisa cari beberapa hal lain elektronik apa sih yang lagi di ini Lagi banget high sih demand gitu gitu ya sih. yang sekarang meskipun lagi Soalnya high setahu aku demand. tuh ya jadi ada satu teman juga yang dia tuh jualan kayak tiket-tiket gitu loh Kak, jualan tiket, jualan pulsa segala macam. Nah, itu tuh jualan pulsa tuh bener-bener yang kayak jadi sekarang tuh jadi ininya dia banget dibandingin sama yang kerjaan lain ya kayak ya soal banyak banget yang nyari pulsa Ya, karena di sini lebih banyak yang prepaid ya Kak. Maksudnya ya bayarnya per ini kan pulsa per daripada bulan yang ya. kayak daripada yang per bulan per bulan gitu gitu Ah, ah, sih. ah. Oke, asik. Menarik, menarik, menarik banget ini ceritanya Ipung nih. Apa semoga Mm-mm. buat teman-teman bermanfaat. Apa namanya sekarang Mm-mm. jam 1:45 ada 15 menit, tapi kayaknya Sip. udah cukup kali ya. Maksudnya dari pertanyaan yang sudah ditanya juga kayaknya udah cukup Mm-mm. jawab juga gitu. Kalau misalnya itu boleh boleh boleh. Oh ini Mungkin tadi Julio ke bawahnya ada karena masalah nggak ada pengiriman Kak. Karena kalau servis harus ada spare part. oh Wah iya. susah juga ya. Iya mungkin Iya sih lebih benar sih. mencari peluang baru kali ya, maksudnya peluang baru yang dimana lagi high demand kali ya, jadi agak shifting Iya dikit. pokoknya harus harus Offline. shifting dikit bisa bisa Nah, temporarily bisa macam-macam karena kan juga banyak tuh Kak yang kayak offline sekarang semuanya langsung nggak buka lagi iya, langsung pindah online langsung betul banget. bener-bener ya kan Itu. bener-bener ini jadi kayak emang harus di review dan ini sih Oke. Oke deh kalau gitu. gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi buat Kitong Bisa Enterprise, bisa langsung ke @kitong bisa enterprise. Apa perihal tentang pertanyaan tentang segala macam UMKM atau apa untuk membangun usaha yang berada di khususnya di Indonesia Timur di Papua gitu. Juga bisa kalau misalnya mau nanya-nanya soal kantor yang berada di daerah Jakarta Selatan juga bisa langsung reach out ke loophouse.id. Kita berada di Cilandak. Apa sekarang untuk sementara kita lagi tidak operasional dulu, tapi semoga kalau misalnya udah balik lagi ke normal, kita bakal bakal membuka for public gitu. Jadi Mhm. uh, mungkin mungkin ada pesan dari Ipung gitu, ada sesuatu pesan yang mau disampaikan. Mungkin sebelum pesan Kak, ini ada yang nanya mungkin kayak Kak karyawan gitu harus bayar karyawan lagi banyak. Iya, iya. Em, Mungkin aku bisa ngasih ini sedikit memang untuk bisnis-bisnis apa bisnis yang masih mungkin belum punya reserve uang yang banyak ya Kak ya. Maksudnya Yes. ini bisa pandemi ini bisa menjadi pembelajaran bahwa kita memang sebagai business owner harus punya reserve gitu kan, harus ada uang yang memang di reserve gitu atau disimpan gitu untuk kalau misalnya sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi gitu kan. Ya. Nah, mungkin juga satu hal lagi yang dilakukan sama beberapa teman aku yang pelaku bisnis juga adalah ngobrol pertama. Jadi waktu pas awal-awal tuh Kak kalau boleh share dikit, itu tuh minggu kedua aku inget banget. Aku tuh minggu kedua langsung ngobrol sama tim aku. Aku waktu itu bertujuh kebetulan ya kan Hmm. bertujuh terus habis itu ya udah kita ngobrol bener-bener tentang apa nih yang bisa terjadi aku udah cek cash flow segala macam Ya. ya udah kita emang langsung jujur aja gitu yang pertama kali kamu harus jujur gitu jujur sama ini keadaan company kamu gimana ketika kalau misalnya memang tidak bisa ini dikasih aja opsi gitu beberapa karyawan kalian gitu kan kalian itu pasti jadi opsi pengennya tuh jadi opsi terakhir gitu bagi business owner ya untuk mem-PHK kan nggak mau merumahkan atau gimana itu kan pasti jadi
Ya. apa sih jadi pilihan terakhir karena itu mungkin bisa diomongin gimana kalau kita work still working tapi nanti mungkin bayarnya bisa nanti atau misalnya aku bisa nggak bayarnya gaji pokok aja atau gimana gitu kalau misalnya masih mau apa kerja di sini bareng-bareng gitu kan masih benar-benar mempertahankan gitu segala macam sih harus diomongin sih Julio. Jadi biar bisa apa ya saling ini sih mereka juga jadi ngerasa tahu dihargain juga jadi sama-sama bisa bikin solusi bersama sih kalau misalnya pengen bikin usahanya ini berkembang bareng ya Ya. kan gitu. Pertamanya ngobrol dulu ya. Karena kan kadang-kadang kan kita soalnya cuma mikir ini kan yang terbaik buat kadang-kadang tuh cuma limited gitu kadang-kadang kalau orang lagi panik gitu kan orang itu kan cuma limited mungkin karena dengan ngobrol Bisnisnya dengan apa nih? Terus ini ini ya, iya ya. Selalu jadi malah mikirnya mungkin worst case scenario-nya dulu iya gitu iya sebelum iya iya dilakukan. iya. Jadi mungkin bisa Ya. dengan ketemu sama orang-orang tuh bisa lebih ini sih lebih tahu gimana mau apa mau jadi sistem piutang atau misalnya di oh nggak apa-apa deh kak yang penting nutup dulu misalnya cuma dikurangin aja biayanya atau gimana itu balik lagi sih ke decisions dari business owner gitu. Mungkin tadi kak itu juga udah bilang ke last message ya kak dukung produk lokal. Setuju banget. Harus dukung produk lokal. Ya, Produk dukung produk lokal ya teman-teman. ya. Soalnya bener-bener ya mau siapa lagi kan kalau yang dukung bukan kita-kita. Terus habisnya jadi Betul. kalau misalnya ini aku pengen mungkin memberikan pesan kalau misalnya teman-teman semua ya jangan nyalahin keadaan yang ada karena kan kita nggak bisa merubah keadaan yang sekarang ini gitu terjadi. Tapi kita bisa memilih untuk bersikap gitu. Jadi kalau misalnya bersikap lebih adaptif gitu kan, ngelihat lagi, menangkap lagi peluang yang ada. Karena kan kalau misalnya salah satu skill yang harus terus diasah gitu dari pebisnis kan emang seizing the opportunities ya yang sekarang Yes. around us gitu. Jadi iya sih paling gitu aja teman-teman. Jadi dukung produk lokal ya karena produk karena UMKM itu benar-benar tulang punggung ekonomi di Indonesia. Jadi mudah-mudahan sih dengan pandemi cepat berlalu, jadinya bisa Amin. Tetap uh, support produk lokal ya. Oke. iya. Ya, oke. Kalau gitu mungkin kita akhiri saja. Masih ada sisa 10 menit Hmm, sebenarnya, tapi kayaknya udah banyak yang terjawab ya tadi pertanyaannya juga tadi Ipung udah sharing banyak ya, banget tentang dari sisi kita bisa sendiri dan dari UMKM yang masing-masing juga sampai bahas makanan khas yang ada di Papua juga gitu. Jadi ini yang lagi menarik banget hits. buat teman-teman yang mungkin ketinggalan dari jam 1 tadi mungkin bisa replay lagi nanti setelah selesai dari IG Live ini gitu. So, thank you banget Mm-mm. buat Ipung. Selamat menunaikan Sama-sama. ibadah puasa lagi. Semoga puasa Oh iya, lancar di Papua ya. Semoga juga kalau amin. pandeminya udah selesai udah bisa balik lagi ke rumah. Ya, bolak-balik tapi ya. Balik. Iya, gitu. Semoga Ya, dilancarkan selalu. Oke, siap. Kalau gitu kita tutup, stay kita healthy akhiri ya dulu. Kak, stay healthy, Stay stay healthy happy juga. teman-teman semua. Stay healthy and Aku juga safe. makasih Oke. banyak ya. Ya, terima kasih banyak buat waktunya Ipung. Nanti kita Aku ngobrol kasih lagi. pantun, Kak. Cia. Oh iya, apa tuh pantunnya? Boleh, boleh. Pantun ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oh, bagus, bagus, bagus. Sama-sama, terima kasih. Oke. Iya, dadah. Makasih ya Lukas. Makasih Kavi. Dadah. Sampai Thank you, nanti. Kak bisa. Sampai ketemu Bye. lagi.